saya akan menjelaskan praktikum 1, yaitu tentang implementasi kelas DNS, IP address dan IP host entry. Nah, tujuan praktikum kali ini untuk memahami teknik implementasi kelas DNS, IP address dan IP host entry. Nah, deskripsi program mengambil daftar hostname dan alamat IP situs yang diinputkan pada command prompt dan mencetak nama dan alamat IP dari host lokal diikuti nama dan alamat IP situs yang diinputkan pada command prompt. Praktikum kali ini juga perlu terhubung ke internet agar bisa dijalankan. Nah, untuk praktikumnya seperti berikut. Nah, di sini ada program CS yang dimana ada kelas yang namanya IP address example CS. Print. Ini kelasnya. Kelasnya yaitu IP address example. Print host info berfungsi untuk memprint informasi dari hostnya. Kemudian host info DNS resolve host berfungsi untuk mencocokkan DNS untuk host atau alamat yang diberikan. Console word line untuk menampilkan nama host utama, dan ini juga console write alamat IP untuk menampilkan list alamat IP untuk hostnya. Nah, kemudian console write line ini untuk menampilkan aliasnya, untuk menampilkan alias untuk hostnya. Kemudian untuk programnya, untuk programnya kali ini harus terhubung ke internet. Di sini string situs web neostring 5. Di sini kita akan memasukkan 5 situs yang akan ditampilkan nanti IP-nya. String situs web sama dengan neostring 5 untuk untuk memanggil atau menampilkan daftar 5 situsnya yang akan ditampilkan. Kita akan menjalankan demonya. Di sini masukkan nama situs 1 www.google.com, situs 2 www.yahoo.com, situs 3 www.facebook.com, situs keempat twitter.com, kemudian instagram.com. Dan ini setelah di enter maka akan muncul localhost dan juga alamat IP-nya. Nah, ini semua alamat IP dari situs-situs yang telah kita masukkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan kode ini. Praktikum 2 TCP Echo Client. Nah, di sini ada TCP Client. TCP Client ini membuat objek baru, yaitu objek TCP Client. Lalu ada console write line ini nanti akan muncul menghubungkan. Lalu pada client connect ini menggunakan alamat IP yang berasal dari komputer ini atau laptop ini. Nah, jadi selanjutnya console write line akan muncul lagi connect. Console write line masukkan string yang Anda ingin dikirim. Lalu ada string str dengan console write line, dan di sini ada string stm client stream. Nah, itu berfungsi untuk melakukan generate network
Di sini ini berfungsi untuk melakukan generate network. Dia akan mengirim ataupun menerima data. Nah, di sini ada bit, lalu ada array juga, sama dengan ascend get bit dalam kurung string. Ini maksudnya dia akan mengkonversi sebuah bit menjadi string. Setelah dia mengkonversinya, dia akan memasukkan ke dalam sebuah array. Seperti itu. Lalu ada console write line, itu transisting. Nah, selanjutnya ada bit. Nah, terdapat array sama dengan new bit 100. Nah, itu maksudnya seperti array yang terdapat pada bit ini akan berfungsi untuk menampung dan menerima data dari server. Nah, alokasi dari ruangan array bit ini harus memperhitungkan berapa besar data yang akan diterima dari server. Nah, seperti itu. Lalu yang integer k sama dengan stm read itu berfungsi untuk membaca jumlah bit stream yang akan dikirim dari server. Seperti itu. Selanjutnya ada ulangan for di sini. Nah, di sini kan ada perulangan for. Ini berfungsi untuk mengkonversi bit ke char. Seperti itu. Hanya dilakukan perulangan ini. Nah, selanjutnya ada client close, ini untuk menutup koneksi TCP client. Nah, selanjutnya ada console write line. Ini akan muncul nanti koneksi ditutup. Nah, seperti itu dia. Mungkin itu saja penjelasan codingan dari praktikum 2 mengenai TCP Echo Client. Yang selanjutnya itu TCP Echo Server. Nah, di sini ada IP address. Nah, sama dengan IP address first 192.168.1.6 itu kita harus menggunakan IP yang sama dengan klien. Nah, selanjutnya itu di sini TCP listener. Listener itu berfungsi untuk melakukan sebuah inisialisasi TCP listener. Nah, selanjutnya pada my listener start itu disitu memulai proses untuk mendengar pada port yang diberikan. Nah, selanjutnya itu ada console write line, server berjalan di port 81, console write line. Nah, di codingan selanjutnya itu ada socket my listener. Nah, di situ berfungsi untuk menerima. Nah, dia itu menerima ketika ada klien masuk, lalu state-nya itu akan disimpan pada objek socket lokal. Selanjutnya itu ada integer k sama dengan socket receive. Nah, di sini berfungsi untuk menghitung jumlah bit yang diterima pada socket. Nah, ada console write line di sini yang terdapat pada perulangan for itu dia berfungsi untuk mengkonversi data dari bit ke char. Nah, selanjutnya ada line yang ini, yaitu berfungsi untuk hasil dari konversi string masuk ke urutan bit lalu dikirim ke soket yang terhubung. Dan yang terakhir itu ada socket close. Nah, socket close ini fungsinya sangat simpel, yaitu untuk menutup menutup koneksi pada soket. Dan yang terakhir ada my list stop, itu berfungsi untuk tutup TCP listener.
dan di bawahnya lagi ada konsol write line. Itu yang akan keluar yaitu koneksi yang diakhiri. Mungkin itu saja. Oke, saya akan masuk ke demonya. Baiklah, saya akan menampilkan hasil dari codingan tersebut. Pertama kita masuk ke TCP Echo Server. Nah, dari sini menunggu koneksi kan. Kita masuk ke reports karena ada menu koneksi dari TCP Echo Client. Nah, setelah sudah tampil yang TCP Echo Client, nah dia akan outputnya akan terlihat koneksi diterima. Nah, di sini kita memasukkan contohnya hello saja. The street was reset by the server koneksi. Oh, sudah diterima. Nah, pada TCP Echo Server akan muncul hello setelah kita menginput dari TCP Echo Client. Nah, begitu dia hasil dari codingan tersebut. Nah, sekian dari penjelasan praktikum 2 dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum 3, yaitu implementasi aplikasi client server Echo berbasis UDP. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi Echo Client berbasis UDP. Pada bagian ini kita akan membangun aplikasi konsol Echo Client untuk Echo Servernya akan kita bangun pada bagian berikutnya. Cara kerja dari aplikasi ini adalah Echo Client akan berkomunikasi dengan Echo Server menggunakan UDP. Echo Server akan mengulangi apapun yang diterimanya dari Echo Client dan dikirimkan kembali ke klien. Pada kode program ini di sini ada using system.net. Using system.net adalah IP endpoint. Lalu ada using system.net.socket, yaitu UDP client socket exception. Selanjutnya akan menghubungkan klien akan menghubungkan ke server. Di sini ada UDP client sama dengan new UDP client. Anda bisa mendefinisikan host dan port di konstruktor ini, namun host dan IP tidak akan bisa di override. Lalu ada client.connect IP. Di sini IP 192.168.1.6. Lalu ada port 8081. Lalu IP endpoint remote endpoint sama dengan new IP endpoint dalam kurung IP address .any, 0. Ini menspesifikasikan alamat host dan port endpoint. Host any mengidentifikasikan bahwa server harus mendengarkan aktivitas klien pada semua interface. Port 0 adalah port cadangan. Yang di sini ada console write line mengirimkan byte ke server, send packet.length. Client send dalam kurung send packet.getLength. Client send packet.getLength, IP lalu port. Proses penerimaan respon dari server
itu rect paket sama dengan client receive, lalu ref remote endpoint console write line, lalu diterima byte dari baru rect packet length remote endpoint, encoding dot ascii dot get string rect packet 0 rect packet dot length. Proses pada fungsi getString bisa menggantikan proses loop untuk membaca byte stream mulai dari indeks ke 0 hingga selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan UDP server. Server tidak seperti klien, UDP server harus menspesifikasikan portnya saat deklarasi objek. Server sama dengan new UDP client lalu portnya 8081. Selanjutnya pada UDP server tidak seperti klien, UDP server harus menspesifikasikan portnya saat deklarasi objek. Server sama dengan new UDP client yaitu lalu port yang di sini 8081. Lalu memodifikasi pesan yang dikirimkan oleh klien. Data plus sama dengan by server send data sama dengan encoding dot ascii dot get byte. Selanjutnya adalah mengirimkan pesan kembali ke klien. Server dot send data length remote IP endpoint console write line echo byte ke klien send data length remote IP endpoint. Selanjutnya kita akan coba run. Kita lihat demonya. Selanjutnya kita akan melihat demonya. Pertama di sini kita akan melihat UDP server terlebih dahulu. Nah, lalu kita ke UDP client. Nah, coba kita kirimkan pesan ke server. Hello. Nah, pesannya sampai ke server. Seperti itulah demonya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum 4, yaitu implementasi kelas soket pada aplikasi TCP Echo Client Server. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi Echo Client berbasis TCP, serupa dengan aplikasi yang dibangun pada praktikum sebelumnya. Hanya saja pada praktikum kali ini pendekatannya berbasis kelas soket. Nah, pada kode programnya ini di bagian if args length kurang dari 2 or args length lebih dari 3, itu menguji jumlah kata input. Jika kurang dari 2 kata atau lebih dari 3 kata, ingatkan user bahwa input hanya 3 kata server, pesan, dan port. Selanjutnya string server sama dengan args 0 mengambil nama server atau alamat IP berdasarkan input user pada indeks ke 0 input. Lalu di sini byte buffer sama dengan encoding ascii get bytes args 1 merupakan di sini kita mengkonversi input
string ke byte. Lalu selanjutnya di sini kita modifikasi int serve port sama dengan args length sama dengan 3, int 32 first arg2 itu gunakan input port oleh user jika dituliskan atau sebagai default port server. Lalu ini socket sock sama dengan null, itu variabel objek socket yang belum diinisialisasi jadi hanya variabel. Ini adalah sock sama dengan new socket address family internetwork socket type .stream protocol.php membuat objek socket sekaligus menginisialisasi propertinya. Lalu ini adalah IP endpoint server endpoint sama dengan new IP endpoint DNS resolve server address list null serve port. Itu objek IP endpoint. Lalu di sini kita menghubungkan soket ke server berdasarkan port yang telah ditentukan itu sock.connect server endpoint. Lalu sock send byte buffer null byte buffer .length socket flex .non yaitu mengirimkan pesan yang telah di encode ke byte ke server. Variabel ini untuk menyimpan total byte yang telah diterima, itu total variabel total bytes RCVD. Lalu variabel byte RCVD itu variabel untuk menyimpan byte yang diterima dari setiap pembacaan. Lalu di sini ada menerima pesan yang di-echo oleh server ke klien. While total byte RCV kurang dari byte buffer .length if byte RCVD sama dengan sock receive byte buffer total byte RCVD byte buffer length kurang total byte RCVD socket flex non sama dengan 0 console connection close prematurely. Lalu break. Lalu di sini ada finally. Finally adalah blok yang pasti akan dieksekusi setelah try catch dieksekusi. Berbeda dengan catch yang hanya dieksekusi ketika terjadi error. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program TCP server. Di sini pertama ada deklarasi variabel konstanta. Di sini ada variabel buff size, itu ukuran buffer penerima. Lalu ada backlog, variabel backlog itu ukuran max antrian data koneksi. Selanjutnya di sini ada if args length lebih dari 1, server ketika dijalankan harus menspesifikasikan alamat portnya agar bisa dihubungi klien. Di sini kita modifikasi lagi, yaitu menentukan nilai server portnya. Lalu di sini kita menciptakan variabel socket server dengan null. Kita deklarasi algoritma TCP server listen. Sini kita buat objek socket untuk menerima koneksi dari klien. Itu socket IP versi 4, koneksi 2 arah, jenis protokol
TCP. Itu server sama dengan new socket address family internetwork socket type stream protocol type .tcp server bin new IP endpoint IP address any port server listen backlog. Ini ini adalah serve bind new IP address any server point serve port ini mengikat IP address dan port server. Lalu kita deklarasi algoritma TCP receive data. Di sini byte receive buffer new byte size, kita alokasi jumlah buffer size server. Lalu variable byte received itu untuk menghitung jumlah byte yang telah diterima. Lalu di sini ini unlimited loop untuk memungkinkan server bisa menerima semua koneksi dari klien yang masuk. Lalu klien serve accept adalah menerima koneksi soket klien. In total bytes echo sama dengan 0 while kita terima semua data sampai klien menutup koneksi yang diindikasikan dengan nilai balik 0. Lalu ada client close server. Client close adalah client close ini server telah selesai, berarti server telah selesai berurusan dengan klien terkait. Selanjutnya kita akan melihat demonya. Pertama-tama kita jalankan terlebih dahulu TCP server socketnya. Sini saya akan klik di terminal TCP .x. Lalu kita masukkan port 1, lalu kita enter. Nah, lalu kita jalankan TCP client socketnya. Itu dot backslash tcp. client.x, lalu IP address 127.0.0.1, lalu kita masukkan pesannya, misal hello. Lalu kita masukkan port 81. Nah, connected to server, sending echo string, send 10 byte to server, receive 10 byte from server, hello saya. Lalu kita lihat sini di TCP server socketnya, sini tertulis handling client at IP 1.7.0.0.1, lalu echo 10 bytes. Sekian dari saya, terima kasih.
Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang kelima. Jadi di praktikum yang kelima ini kita disuruh untuk membuat satu aplikasi chat sederhana yang menerapkan konsep socket TCP. Jadi di percobaan kali ini dibutuhkan ada beberapa komponen, yaitu ada komponen text box, lalu ada text block, ada button, ada label. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Oke, sini ada beberapa hal. Pertama, kita mengimpor library yang digunakan untuk sebagai library tambahan dalam melakukan multi-thread. Library multi-thread untuk mengerjakan satu hal dalam melakukan banyak hal dalam satu kali waktu. Oke, langsung saja pada codingan di bagiannya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, kita akan mengimport library dari system.net dan system.net.socket untuk kebutuhan socket connectionnya. Lalu ada using system I/O dan komponen model yang berguna sebagai library yang mengatur multithread pada aplikasi. Lalu kenapa kita harus menggunakan multithread pada aplikasi ini? Nah, pada umumnya semua aplikasi yang dibuat pada aplikasi desktop yang dibuat di Net Framework pada umumnya menggunakan konsep single thread, yang artinya aplikasi desktop hanya akan melakukan satu tugas dalam satu waktu. Jadi ketika kita melakukan TCP listening pada klien, maka UI-nya akan freeze karena main thread digunakan melakukan pekerjaan menunggu koneksi dari TCP. Oke, oleh karena itu kita akan mencoba membuat dua background worker yang berguna untuk menunggu, yang satu untuk menunggu TCP connection, listening connection, dan yang satunya lagi digunakan untuk melakukan proses write read data. Oke, langsung saja kita masuk pada in window. Sini ada beberapa deklarasi variabel global. Ada private TCP client, lalu ada public stream reader dan stream writer. Karena kita menggunakan dua arah data stream, maka kita menggunakan stream reader dan stream writer. Kita str, dan lalu ada public string receive, lalu ada public string text to send. Seperti itu. Oke. Lalu setelah melakukan beberapa deklarasi variabel, lalu di sini kita membuat yang namanya background worker yang akan dijadikan second entry thread dari si aplikasi, yaitu background worker 1 dan new background worker 2. Nah, ini adalah si komponen. Saat pertama kali main window dilakukan, apa yang kita perlu lakukan di sini? Nah, yang pertama kita panggil si BG worker 1 tadi, lalu panggil method doWork-nya, kita plus sama dengan new doWork event handler BG worker. Jadi kita melakukan subscribe event ke background thread yang ini, background thread 1 ini. Lalu kita set BG worker, lalu worker support cancellation true. Jadi ketika BG worker di cancel bisa. Lalu apa sih BG worker 1-.work ini lakukan? Kalau kita lihat di sini, dia melakukan yang namanya, pertama dia cek dulu while client, jika selama client connect, dia akan lakukan try and catch. Yang pertama, dia akan receive data. Isi dari receive data tersebut berasal dari str atau stream reader .read line, lalu melakukan dispatcher. Lalu apa sih yang dilakukan si BG worker 1 doWork? Nah, pertama dia akan mengecek selama client sama .connect, yang artinya selama klien masih terkoneksi,
maka dia akan melakukan try and catch. Jadi pertama try, dia akan menerima data dari stream reader .readline. Nah, lalu ada dispatcher begin invoke action text block conversation, dia receive and run. Nah, hal ini digunakan untuk memaksa si main thread untuk menerima data dari si stream reader ini. Nah, seperti itu. Dia baru pesan yang akan dikirimkan lewat text box yang ada di sini akan ditambah dengan environment new line, yaitu new line dari si environment tersebut. Nah, jika terjadi error atau apapun itu, maka di luar sukses, maka dia akan catch exception errornya, lalu di x.message to string, jadi akan di print string errornya. Nah, kembali lagi ke atas. Nah, setelah itu kita nge-subscribe lagi si event dari si BG worker 2 do work plus sama dengan new do work handler si BG worker 2 do work. Nah, kalau kita lihat BG do work ini, oke. Lalu apa sih yang dilakukan si BG worker 2 do work ini? Pertama, dia akan ngecek if client.connect. Jadi jika client terkoneksi, maka STW atau stream write line text to send. Berarti dia akan menerima masukan yang akan dikirim ke stream writer ini. Nah, lalu dispatcher begin invoke action text block conversation text. Nah, sama halnya seperti BG worker 1, dia juga akan memaksa main thread untuk menerima data ini. Nah, lalu jika klien tidak terkoneksi, message.box show gagal mengirimkan. Lalu ada BG worker 2.cancel asynchronous. Ini artinya ketika si BG worker 2 selesai melakukan hal tersebut, maka cancel asynchronous ini akan berfungsi, akan mengirim pesan kepada main thread mengatakan bahwa si BG worker 2 ini telah selesai melakukan tugasnya, dan secara periodik BG worker 2 ini akan segera dihapus. Nah, seperti itu. Nah, lalu sini ada IP address, itu local IP, DNS get host address .gosi. Ini gunanya untuk lalu berikutnya ada IP array of IP address, itu local IP sama dengan DNS get host address dan kurung DNS get host name. Intinya dia akan mengambil alamat IP lokal dari komputer kita. Lalu kita akan melakukan for each pada local IP tersebut. Lalu kita akan ngecek address family sama-sama dengan address family internal world yang mengecek apakah jenis dari IP address itu IP versi 4, maka si program akan mengubah TB IP server atau kolom yang ini, bagian ini akan diisi dengan address to string atau nilai dari IP local IP tadi. Oke, langsung kita next ke bagian btn server run click atau ini ketika run ini diklik. Oke, lalu pada yang pertama TCP listener new TCP listener IP address any in parse, yang artinya kita akan membuat sebuah TCP listener yang dimana dia akan menerima semua koneksi dari IP manapun, tapi yang cocok pada port yang dituliskan pada text box IP port server. Lalu kita run si listenernya, lalu kita buat satu client, itu listener accept TCP client. Jadi client yang isinya nanti itu listener semua client yang di accept di dalam TCP client.
Lalu kita menginisialisasi sebuah stream reader dengan stream data yang didengarkan oleh server. Jadi stream reader itu client.getStream. Lalu kemudian ada STW atau stream writer. Client.getStream ini digunakan untuk menilai objek balasan dari stream yang akan masuk. Nah, seperti itu. Lalu ada STW autoflow sama true. Ini berguna untuk mengaktifkan mode pembersihan memori buffer setelah pemanggilan stream writer. Jadi ketika stream writer sudah dieksekusi, maka akan ada proses pembersihan memori buffer agar program tidak memakan banyak allocation memori. Lalu kemudian ada BG worker, run worker asynchronous. Nah, ini akan mengirimkan sebuah sinyal bahwa akan dilakukan eksekusi program ke thread background worker 1. Nah, background worker 1 sudah kita bahas sebelumnya, yaitu yang ini. Lalu ini sudah kita bahas ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada button connect click, itu bagian client ketika dia mau connect. Apa sih yang terjadi di dalamnya? Pertama, kita membuat satu objek, yaitu objek client, yang objek TCP client, yaitu yang bernama client. Lalu kita juga membuat IP endpoint. Oke. Jadi kita membuat baru, yaitu objek client. Lalu kita ngeset IP endpointnya yang tadi berdasarkan TCP, nilai yang dimasukkan di form ini dan ini. Kemudian kita akan nge-try client.connect IPN. Kita akan mencoba untuk mengkonekkan klien ke IP yang ada, IP address yang ada, yang sudah kita taruh di klien tadi. Lalu jika client.connect, maka tblock conversation.text sama dengan terhubung ke server. Kita akan menulis terhubung ke server di dalam tag block conversation tadi. Lalu kita inisialisasi lagi new stream reader dan stream writer, yaitu dapat dari client.getStream. Nah, lalu ada stw.autoflowthrough yang seperti saya bilang tadi, bahwa digunakan untuk melakukan pembersihan memori buffer. Lalu ada yang terakhir BG worker 1, run worker asynchronous. Nah, sama seperti sebelumnya tadi, digunakan untuk memberikan sinyal bahwa worker akan segera dieksekusi. Kemudian ada catch. Kita catch jika ada error, kita catch exception, lalu kita print di message box. Oke. Kemudian ada fungsi terakhir atau event terakhir, yaitu event ketika kita mengklik tombol send, itu message send. Nah, sini itu akan ngecek apakah si tb-message.text itu tidak sama dengan 0. Jika dia tidak kosong, maka text to send itu sama dengan nilai dari tb-message.text. Lalu kita panggil BG worker, run worker asynchronous. Nah, jadi sebelumnya kan yang di run workernya ini hanya worker 1. Nah, setelah kita akan ketika btn send diklik, maka yang kita coba run di sini adalah worker 2 atau thread yang kedua. Lalu kita else jika kosong, maka pesan tidak boleh kosong, lalu kita set message kosong. Oke. Kita akan langsung coba programnya. Oke. Nah, dan sebagai info, karena disuruh untuk mengimprove sedikit, jadi saya hanya mengimprove pada bagian UIC Practicum 5 ini, dimana saya menggunakan material UI untuk mendesain UI-nya agar lebih baik. Kalau kita start ini, nah seperti ini. Nah, otomatis akan ada local IP yang langsung di-set. Jika kita coba cek di cmd juga config, nah betul IP-nya sama
otomatis terset. Lalu kita akan coba pasang portnya di mana. Kita pasang portnya di 1 2 3 4. Nah, setelah kita coba klik run, nah, maka di sini Mindthread akan berfungsi untuk mendengar koneksi yang kepada TCP listener ini. Nah, jika kita buka satu lagi kita buka satu lagi source, kita buka satu lagi oke, kita buka lagi satu aplikasi mainnya sama yang digunakan sebagai klien. Kita akan coba connect ke IP tadi, IP ini, lalu kita portnya 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika si main worker sudah berhasil menerima koneksi tadi, maka dia akan turun lagi ke bawah, yaitu mendengar koneksi yang ada, melakukan TCP listener yang ada. Nah, jadi kedua window ini sekarang, yang ini menjadi background worker 2 dan ini background worker 1. Nah, jadi Mindthread akan fokus pada proses pengiriman datanya. Jadi kalau kita send halo, nah, maka si pesan akan terkirim ke halo ini. Jadi kalau di sini juga halo, send, nah maka terima. Oke, saya kira itu mengenai demo dalam penggunaan Praktikum 5 dan sekaligus menutup video penjelasan tugas kami. Oke, sekian dan terima kasih.